Welcome back to my channel Viral Bugis, teman-teman sekalian. Di sini saya akan membahas tentang bolehkah kita menggunakan konten reupload di saat channel kita sudah monetisasi. Amankah digunakan di channel kita dan apakah mempengaruhi jangka panjang di channel kita? Tentu teman-teman, pertanyaan tersebut saya rangkum menjadi satu video yang utuh yang memungkinkan bisa memberikan edukasi kepada teman-teman. Mari lihat intro berikut ini. Yeah. Came in 17. Damn. Give me my money. Nah, teman-teman sekalian, berbicara tentang kemonetisasian dan konten reupload, ibaratnya kita berbicara dua hal yang saling kontradiksi. Artinya apa? Monetisasi itu bisa terjadi ketika kita tidak melanggar pedoman partner YouTube dalam hal konten. Sedangkan konten reupload merupakan pelarangan yang sudah jelas dijelaskan oleh YouTube bahwa ketika menggunakan konten reupload itu tentunya tidak bisa monetisasi. Tetapi jangan salah teman-teman, bahwa pada dasarnya banyak kita jumpai konten reupload menghasilkan dolar yang lumayan banyak. Salah satu channel mungkin saya sebutkan yaitu channel Calon Sarjana. Beberapa channel lainnya mungkin YouTube Trash, dan masih banyak lagi channel-channel yang menggunakan konten reupload. Nah, pertanyaan yang akan muncul dari deskripsi singkat yang saya jelaskan tadi, bahwa apakah akan mempengaruhi perkembangan channel kita ke depannya ketika kita meneruskan menggunakan konten reupload. Ya, salah satu contoh mungkin saya berikan dulu, bahwa anggaplah bahwa channel Anda telah memenuhi syarat monetisasi, tentunya masih konten original. Anda memiliki 1000 subscriber, 4000 jam tayang dengan konten original. Taruhlah konten original Anda berdurasi jaman sehingga cukup jam tayangnya ya. Sehingga ketika itu diajukan monetisasi, tentunya tidak perlu berpikir panjang, silakan ajukan monetisasi dan tidak lama pasti akan ada balasan diterima monetisasi. Nah, namun ketika kita ingin berkiprah di dunia per-YouTubean secara luas ya, tentu ketika menggunakan konten original sendiri itu harus memiliki daya tarik tersendiri. Nah, salah satu contoh mungkin yang pertama kendala yang dihadapi teman-teman yaitu biasanya ketika sudah monetisasi justru channelnya sepi dari tontonan. Nah, pada dasarnya ketika hal itu terjadi, disinilah gunanya teman-teman untuk melakukan riset. Riset artinya mengetahui apa maunya dari audiens kita. Jadi mungkin di sini teman-teman silakan dulu polling dan kemudian ketahui apa, misalkan salah satu contoh, ternyata para subscribernya senang dengan film ya. Taruhlah film atau komedi lah. Namun di sisi lain teman-teman tidak bisa membuat komedi ya. Teman-teman tidak bisa membuat komedi, artinya komedi itu bisa lahir dari suatu kolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Taruhlah bahwa itu adalah video dokumenter. Nah, ada solusi teman-teman. Nah, disinilah kita berperan untuk menggunakan konten reupload. Tentu yang akan diberikan kepuasan di sini audiens atau subscribernya kita, bukan semata-mata orang lain, tapi subscribernya kita. Nah, pada saat teman-teman berinisiatif untuk menggunakan konten reupload, karena banyak tersebar sekarang konten-konten komedi, namun itu reupload, apakah akan mempengaruhi channel kita ke depannya? Nah, yang pertama mungkin untuk perkembangan channel tentu akan berkembang sangat pesat ya, karena keinginan dari subscribernya menginginkan itu, bukan semata-mata keinginan dari yang punya channel ya, tapi keinginan para subscriber. Terus yang kedua, dampak dari kedismonetisasian. Ini yang sering sekali terjadi ya, kedismonetisasian. Kedismonetisasi ini akibatnya yang pertama mungkin channel kita bisa berhenti mendapatkan dolar,
dan dampak buruknya channel kita bisa dihapus secara permanen. Meskipun kita menghubungi YouTube, tapi itu akan dihapus secara permanen. Nah, terus yang ketiga, mungkinkah akan bermasalah ke depannya? Ya, jadi ini adalah puncak dari pertanyaan mungkinkah akan bermasalah ke depannya. Nah, saya berikan bocoran bahwa salah satu contoh konten reupload yang digunakan oleh channel contoh yang saya perlihatkan yaitu channel saya sendiri. Channel saya sendiri menggunakan konten reupload musik, ya. Jadi teman-teman mungkin ingin melihat ini. Nah, sampai saat ini per 1 Juni 2020 hingga saat ini video tersebut di playlist tersebut menghasilkan dolar sampai saat ini. Nah, apa yang kemudian bisa ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya konten reupload tersebut bisa digunakan monetisasi, bisa menghasilkan uang dan tidak akan berdampak apa-apa pada channel kita, kecuali satu hal, ya. Kecuali satu hal, yaitu teman-teman harus mendapatkan izin serta melakukan editing, ya. Jadi teman-teman itu yang poin penting harus diperhatikan. Di samping itu juga teman-teman perhatikan konten reuploadnya masuk enggak dalam kategori konten yang tidak bisa direupload. Apakah itu Creative Commons atau apa dan sebagainya, itu di luar dari ranah pembicaraan lagi. Jadi pada dasarnya konten reupload bisa digunakan untuk jangka panjang di channel teman-teman. Mengapa bisa? Itu tadi bukti yang bisa saya perlihatkan. Sampai saat ini playlist tersebut berpenghasilan dolar, meskipun tidak terlalu banyak, tapi sasarannya subscriber saya sebenarnya ada terbagi dua, yaitu satu tentang YouTuber pemula, satu tentang penyuka dari musik bugis. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi jika memang penjelasan saya ini belum terlalu memuaskan hati teman-teman atau memuaskan keinginan teman-teman, langsung saja ajukan pertanyaan kembali di kolom komentar di bawah ini. Begitu yang bisa saya jelaskan dari pengalaman yang saya dapatkan. Kita bisa berbagi argumen, pendapat, dan bahkan ketika ada yang membantah dari argumen saya ini, langsung di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya, salam.